Halo pemirsa, mengawali pagi Anda yang penuh semangat di hari Kamis ini, Kilas Nusantara akan menghadirkan 3 berita pilihan dari dalam negeri bersama saya, Helmut Timothy. Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa kemungkinan Indonesia mengalami resesi sangatlah kecil. Ia mengungkapkan bahwa laju perekonomian di tanah air relatif stabil. Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan strategi untuk meminimalisasi kemungkinan resesi. Selanjutnya pemirsa, PT Angkasa Pura I Persero menyatakan siap mengimplementasikan aturan perjalanan udara terbaru seiring terbitnya surat edaran Kemenhub nomor 70 dan 71 yang akan mulai berlaku pada 17 Juli mendatang. Regulasi tersebut akan diimplementasikan di seluruh bandara yang dikelola Angkasa Pura I, baik pada penerbangan domestik maupun mancanegara di masa pandemi COVID-19. Berita terakhir pemirsa datang dari Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah yang menyatakan bahwa teknologi metaverse mampu mendatangkan manfaat. Namun begitu menurutnya perlu diwaspadai adanya kelompok yang berkepentingan mengganti ideologi Indonesia selain Pancasila. Langsung saja kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa potensi Indonesia untuk mengalami resesi ekonomi sangatlah kecil. Hal ini dikarenakan dari indikator perekonomian yang ada, laju ekonomi di tanah air masih relatif stabil. Pernyataan tersebut diungkapkannya dalam konferensi pers usai diskusi Road to G20 yang diselenggarakan di Nusa Dua Bali pada Rabu 13 Juli 2022. Adapun indikator perekonomian yang mengukur potensi resesi suatu negara diantaranya yakni kinerja pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, neraca pembayaran serta kinerja kebijakan moneter. Sedangkan saat ini negara yang memiliki potensi besar alami resesi adalah Sri Lanka, yaitu sebanyak 85%. Selandia Baru 33%, Korea Selatan 25%, Malaysia 13%, Thailand 10%, dan Indonesia menjadi yang terendah yakni hanya 3%. Meski demikian, Menkyu mengatakan berbagai strategi untuk menekan resesi seperti pemberian subsidi sudah disiapkan dalam RUU APBN 2023. Jadi dalam hal ini kan kita nanti menyampaikan oleh Bapak Presiden, ini loh jumlah anggaran subsidinya. Berapapun yang kita taruh di situ tidak boleh diinterpretasikan, oh pasti akan begini, oh pasti. Kenapa? Karena asumsi harga global dan juga dari sisi volume dikalikan tadi perbedaan harga itu menjadi subsidi. Menkyu melanjutkan walaupun saat ini perekonomian global rata-rata sedang mengalami penurunan serta harga pangan semakin melonjak, namun pemerintah masih bisa menjaga stabilitas dan juga memberi subsidi. Hal itu menjadi bukti bahwa cadangan kas negara masih cukup untuk meminimalisasi terjadinya resesi. Dari Nusa Dua Bali, Musdafar Fauzan, Kantor Berita Antara mewartakan. PT Angkasa Pura I sebagai operator bandara menyatakan siap untuk mengimplementasikan aturan perjalanan udara terbaru seiring dengan terbitnya Surat Edaran Kementerian Perhubungan SE nomor 70 dan 71 tahun 2022. SE tersebut menegaskan aturan tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi udara pada masa pandemi COVID-19. Direktur Utama AP1 Faik Fahmi pada Rabu 13 Juli secara daring menyampaikan surat edaran tersebut siap diimplementasikan di seluruh bandara yang dikelola Angkasa Pura mulai tanggal 17 Juli 2022 mendatang. Angkasa Pura I sebagai operator bandara menyambut baik terbitnya surat edaran Kementerian Perhubungan nomor SE 70 dan SE 71 tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan dalam dan luar negeri dengan transportasi udara pada masa pandemi COVID-19, serta siap untuk mengimplementasikannya di seluruh bandara yang dikelola oleh Angkasa Pura I per tanggal 17 Juli 2022 mendatang. Dirut Angkasa Pura I menambahkan, regulasi dan implementasi tersebut akan berpengaruh pada sejumlah penerbangan domestik maupun mancanegara di masa pandemi COVID-19.
Kedepan, pihaknya juga berkomitmen akan terus melakukan pendampingan hingga evaluasi dalam pemberlakuan SE tersebut, seperti pemeriksaan kesehatan, pengecekan pemberkasan dokumen perjalanan di masa pandemi, mulai dari tes antigen dan PCR, hingga ketersediaan vaksin COVID-19 di sejumlah bandara. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Sebagai bagian dari tahap perkembangan teknologi di era 5.0, era Metaverse memungkinkan masyarakat dapat beraktivitas di ruang 3 dimensi, meskipun berada di ruang virtual yang berbeda, mulai kegiatan sekolah, rapat, dan berbagai aktivitas lainnya. Perkembangan teknologi informasi global itu, seperti disampaikan Wakil Ketua MPR, Ahmad Basarah, dalam Seminar Nasional Metaverse di Institut Teknologi Nasional Malang pada 13 Juli, tentu tidak dapat dihindari oleh bangsa Indonesia. Di sisi lain, dia meminta untuk mewaspadainya, karena dapat dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang berkepentingan membawa ideologi lain selain Pancasila, seperti menyebarkan ajaran-ajaran intoleran dan radikal, yang pada akhirnya dapat berujung kepada kegiatan terorisme. Jadi kemajuan teknologi informasi ini dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan ideologi lain. Kampanye, radikalisme, ekstremisme, terorisme, termasuk paham-paham liberalisme, itu masih menggunakan teknologi komunikasi yang sekarang berkembang. Karena itu, benteng bagi bangsa Indonesia itu adalah kembali kepada jati diri bangsa kita sendiri, yaitu Pancasila sebagai way of life-nya bangsa Indonesia. Untuk itu, Basarah meminta perguruan tinggi sebagai entitas intelektual mampu menangkal hal-hal tersebut, serta menjadikan kemajuan teknologi informasi mampu mendatangkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Syaiful Afandi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Demikian pemirsa berita yang dapat kami sajikan di hadapan Anda untuk menambah informasi Anda pagi hari ini. Selain itu, penuhi terus asupan informasi Anda dengan cara kunjungi portal antaranews.com, kanal YouTube Antara TV Indonesia, dan saluran ICTV. Nantikan kami dalam program Kilas Nusantara Malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan selamat beraktivitas.